Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu ada di dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk materi kali ini materinya adalah tentang kebugaran jasmani. Apakah kalian ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Silahkan kalian di sini di kolom komentar. Nah, sebelum saya melanjutkan materi selengkapnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, lanjut ke materinya. Nah, untuk materi kebugaran jasmani yaitu ada beberapa komponen-komponen yang dan kan pada kelas 10 kalian sudah membahas komponen yang lainnya. Nah, untuk kelas 11 ini kita akan membahas komponen kebugaran jasmani yaitu tentang daya tahan, kekuatan, komposisi, dan kelenturan. Nah, daya tahan yaitu daya tahan adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan latihan tersebut. Nah, untuk daya tahan itu ada beberapa latihan yang kalian bisa praktekkan dan pelajari, yaitu lari 2,4, sirkuit training, jogging atau run dengan waktu yang lama. Terus ada juga fartlek, yaitu jogging di alam. Nah, itu beberapa latihan-latihan yang bisa kalian lakukan. Nah, untuk melanjutkan materinya, silahkan kalian baca di sini. Nah, untuk manfaat dan kegunaan melatih daya tahan yaitu satu, mencapai prestasi maksimal suatu cabang olahraga. Jadi bila kita ingin mencapai suatu prestasi maksimal, maka daya tahan kita harus segera dilatih. Dan selanjutnya adalah menjaga stabilitas prestasi yang telah dimiliki. Nah, untuk menjaga stabilitas tenaga kita, kekuatan kita, atau kita untuk meningkatkan prestasi. Ada juga mempermudah belajar teknik. Nah, bila dengan kita berlatih atau kondisi kita baik, maka kita akan mudah mempelajari teknik-teknik suatu cabang olahraga. Misalnya sepak bola, bila daya tahan kita baik, maka kita akan mudah mempelajari teknik-teknik sepak bola tersebut. Untuk selanjutnya, mencegah terjadinya cedera dalam olahraga. Nah, bila daya tahan kita terjaga, otomatis akan mencegah terjadinya cedera pada tubuh kita saat melakukan latihan olahraga. Terus memantapkan mental bertanding atlet. Nah, dari manfaat kebugaran jasmani ataupun daya tahan yaitu untuk memantapkan mental bertanding atlet. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya tahan, yaitu keturunan atau genetik. Suatu tipe serabut otot yang dominan adalah otot slow twitch fiber. Jenis tersebut otot merah ataupun otot lambat, dan kadar hemoglobin atau Hb. Nah, jadi keturunan sangat mempengaruhi sekali untuk faktor-faktor daya tahan. Selanjutnya usia mulai dari anak-anak sampai sekitar usia 20 tahun, daya tahan kardiorespirasi meningkat dan mencapai maksimal pada usia 20 sampai 30 tahun. Jadi usia sangat mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan.
Terus selanjutnya jenis kelamin. Jenis kelamin sampai usia pubertas tidak ada perbedaan daya tahan antara laki-laki dan perempuan. Dan setelah itu perempuan kemampuannya akan lebih rendah. Jadi laki-laki dominan akan lebih tinggi kemampuannya dibandingkan perempuan. Daya tahan. Terus ada istirahat di tempat tidur selama 3 minggu dapat menurunkan kemampuan daya tahan kardiovaskuler. Jadi bila istirahat kita terlalu lama, maka daya tahan kita itu akan menurun, sangat mempengaruhi daya tahan kita. Nah, lanjut ke latihan, yaitu bentuk-bentuk latihan. Tadi jenis-jenis latihan, sekarang bentuk-bentuk latihan. Latihan continue dengan intensitas rendah, low intensity training, antara 70 sampai 80 dari denyut nadi maksimal, ataupun latihan continue dengan intensitas tinggi, high intensity training, antara 80 sampai 90% dari denyut nadi maksimal. Nah, latihan continue atau continuous training ini latihan intensitas rendah, kecepatan lari antara 70 sampai 80 dari denyut nadi maksimal, yang diukur dengan tes 5 menit atau dengan rumus 220 dikurangi usia. Jadi kalau DNM-nya 200, maka DN harus sampai antara 140 sampai 160 menit. Lamanya lari 30 menit tanpa henti. Kalau melakukan 2-3 repetisi, istirahat antara 2 repetisi per menit. Untuk melakukan selanjutnya yaitu kita lakukan dulu pemanasan sebelum melakukan aktivitas kebugaran jasmani.昨日はコールサイン全部携帯で乗れないファーストギター変な公園で
shout hello, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, take your aim. Fire away, fire away. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Cut me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, but sticks and stones may break my bones. I'm talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, take your aim. Fire away, fire away. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. Waking a sweat again. Another day's been laid to waste in my disgrace. Stuck in my head again. Feels like I'll never leave this place. There's no escape. I'm my own worst enemy. I've given I'm sick of feeling. Is there nothing you can say? Take this all away. I'm suffocating. Tell me what the fuck is wrong with me. I don't know what to take. Thought I was focused, but I'm scared. I'm not prepared. I hyperventilate, looking for help somehow, somewhere, and no one cares. I'm my own worst enemy. I've given I'm sick of feeling. Is there nothing you can say? Take this all away. I'm suffocating. Tell me what the fuck is wrong with me. Put me out of my misery. Put me out of my misery. Put me out of my fucking misery. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu materi komponen dari kebugaran jasmani itu ada kekuatan.
Kekuatan adalah kemampuan untuk membangkitkan tegangan otot atau force terhadap suatu tahanan dan atau mengatasinya. Nah, untuk latihan dengan latihan beban atau weight training ada 3 kontraksi otot. Nah, kontraksi otot isometrik atau bisa disebut otot bergeming antara 10 sampai 12 detik. Selanjutnya kontraksi isotonik. Kontraksi otot isometrik ada gerakan beban antara 8 sampai 12 kg. Nah, terus selanjutnya kontraksi isokinetik. Beban terasa sama beratnya pada setiap sudut gerak. Itu kontraksi jenis-jenis kontraksi otot. Untuk jenis-jenis latihan untuk kekuatan yaitu kita bisa melakukan sit up, latihannya push up, squat jump, pull up, squat jump, itu bisa melatih otot-otot gerak tubuh kita. Terus kegunaan dan manfaat kekuatan yaitu yang pertama itu mencapai prestasi maksimal. Jadi bila otot kita terjaga dan terlatih, maka kita tidak menutup kemungkinan akan mencapai prestasi maksimal apa yang kita tujukan dan kita cita-citakan untuk menjadi seorang atlet. Nah, yang kedua itu mempermudah dan hanya daya tahan. Kekuatan juga bisa mempermudah kita untuk mempelajari teknik-teknik. Seiring kita menjadi kuat atau kita memiliki kekuatan yang maksimal, maka kita akan lebih mudah mempelajari teknik-teknik dari cabang olahraga. Nah, yang selanjutnya mencegah terjadi cedera. Untuk manfaat kekuatan juga ada mencegah terjadi cedera, yaitu mencegah dari cedera yang ditimbulkan dari efek olahraga yang sering kita latihkan. Yang terakhir memantapkan sikap percaya diri. Jadi sering kekuatan kita terjaga, maka kita akan percaya diri untuk menghadapi pertandingan apapun jenis olahraganya. Oke, untuk bentuk-bentuk latihan sesuai batasan kekuatan, maka latihan yang cocok untuk mengembangkan kekuatan adalah latihan tahanan atau exercise. Nah, untuk latihan isometrik tidak terjadi perubahan panjang pendek otot atau mendorong seperti mendorong dinding. Yang kedua, latihan melatih isotonik terjadi perubahan panjang pendek otot seperti push up, bar, bench press dan lain-lain. Nah, untuk isokinetik atau berat setiap sudut tubuh pada saat mengangkat beban sama alat fitness. Nah, itu untuk melatih dari bentuk-bentuk latihan kekuatan. Not take this anymore. Saying everything I've said before. All these words, they make no sense. I find bliss in ignorance. Less I hear, the less you say. You'll find that out anyway. Just like before. Everything you say to me takes me one step closer to the edge, and I'm about to break. I need a little room to break, 'cause I'm one step closer to the edge. I'm about to break. I find the answers aren't so clear. Wish I could find a way to disappear. All these thoughts, they make no sense. I found bliss in ignorance. Nothing seems to go away. Over and over again. Just like before. Everything you say to me takes me one step closer to the edge, and I'm about to break. I need a little room to break, 'cause I'm one step closer to the edge. I'm about to break. Everything you say to me takes me one step closer to the edge, and I'm about to break. I need a little room to break, 'cause I'm one step closer to the edge. Untuk komponen komponen selanjutnya yaitu ada kelentukan.
Penentukan itu adalah unsur fisik yang mengacu pada kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Nah, bergantung dari elastisitas otot dan luas ruang gerak sendinya. Terus latihannya bisa melakukan peregangan dinamis ataupun peregangan statis. Nah, untuk peregangan dinamis atau dari dinamis stretching yaitu menggerak-gerakkan atau mengangguk-anggukkan tubuh secara ritmis, demikian rupa sebagai otot terasa teregangkan. Nah, untuk peregangan statis atau static stretching, contohnya ambil sikap berdiri dengan tungkai lurus, badan dibungkukkan. Nah, tangan coba menyentuh lantai sampai dengan firm. Sikap ini dipertahankan secara statis selama 20-30 detik. Seperti itu, yaitu melakukan fleksibilitas. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang komposisi. Nah, komposisi ini saya tugaskan kepada kalian semua untuk mencari sumber-sumber dari komposisi. What devotion are you? How deep is your love? Till I nirvana, hit me harder again. How deep is your love? 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 Sekian materi kali ini saya sampaikan. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran ada di dalam lingkungan COVID-19 atau penyakit lainnya. Sebelum saya tutup, kita lakukan refleksi dulu atau pelemasan dulu ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.